Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yaitu patofisiologi penyakit HIV/AIDS. Ini saya sendiri, Vina Aprilia, dan rekan saya, Fadila Dwi Ayu Cahyani, dari kelas A, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada rekan saya untuk materi pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa perbedaan HIV dan AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan penurunan imunitas manusia. Sedangkan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Adapun gejala HIV yaitu tahap pertama atau infeksi akut. Gejala yang muncul mirip dengan gejala penyakit flu serta dapat hilang dan kambuh kembali seperti demam, muntah, nyeri otot, ruam pada kulit, dan sakit kepala. Tahap 2 atau laten. Gejala yang timbul diakibatkan sistem kekebalan tubuh yang makin rusak seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam menggigil, serta mual dan muntah. Tahap ketiga atau AIDS. Gejala yang timbul diakibatkan sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, terserah infeksi lain seperti bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, atau diare kronis, serta infeksi jamur di kulit. Selanjutnya, di sini ada life cycle atau perjalanan hidup bagaimana virus HIV tersebut masuk ke dalam tubuh, yang dimana akan dijelaskan secara lengkap oleh rekan saya, yaitu Vina. Selanjutnya, saya serahkan kepada Vina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the HIV life cycle atau perjalanan dari virus HIV itu sendiri. Nah, baik, di sini yang pertama yaitu ada binding. Binding itu adalah ketika virus tersebut masuk ke dalam tubuh, baru masuk ke dalam tubuh, entah itu, kita terpapar karena adanya kontak, cairan tubuh dari seseorang yang, memiliki virus HIV, entah itu berasal dari cairan tubuh seperti darah ataupun sperma, maupun penggunaan jarum suntik yang sudah terkontaminasi sebelumnya. Nah, ketika virus ini masuk ke dalam tubuh, maka, dia akan berada di peredaran darah. Nah, ya, sel sasarannya yaitu adalah sel CD4 yang bagian dari, sel darah putih kita itu sendiri. Nah, ternyata di permukaan CD4 ini dia itu terdapat sebuah reseptor yang ternyata reseptor ini itu cocok dengan reseptor yang ada di virus HIV itu sendiri. Nah, karena kecocokan itu, maka virus ini bisa binding atau dia bisa menempel pada permukaan virus tersebut. Yang kedua adalah proses fusion. Nah, setelah binding maka virus itu bisa berfusi, dia bisa bergabung dengan si sel CD4 dari manusia itu sendiri. Nah, tapi perlu diketahui bahwa virus HIV ini merupakan tipe virus RNA, dia tidak memiliki DNA. Nah, sedangkan ketika virus ini ingin bereplikasi, ingin berkembang, maka dia itu harus memiliki DNA. Nah, maka dari itu dia itu akan berlanjut ke tahap ketiga yaitu reverse transcription. Nah, di mana pada tahap ini virus itu akan mengeluarkan namanya enzim reverse transkriptase, yaitu sebuah enzim yang membantu dia untuk mensintesa DNA dari RNA-nya. Nah, reverse itu kan adalah sebuah kebalikan. Jadi jika di manusia itu DNA menjadi RNA, sedangkan pada virus ini sendiri yang merupakan virus RNA, dia akan mengubahnya menjadi DNA. Nah, sehingga pada tahap ini itu sudah tercipta yang namanya DNA virus HIV. Nah, selanjutnya ada tahap integration. Nah, pada tahap integration ini, DNA dari si virus HIV itu akan masuk ke nukleus atau inti sel dari sel CD4 itu, dan dia akan berintegrasi di dalam dan bergabung di dalam DNA manusia. Nah, selanjutnya ada tahap 5 yaitu replication. Nah, apa tujuan sih dari integration tadi? Nah, ternyata tujuan dari adanya proses integration tadi adalah untuk bagaimana dia dapat bereplikasi. Itu adalah tujuan utama si virus HIV ini. Jadi, ibaratnya CD4 ini adalah tempat atau wadah bagi si virus HIV ini untuk berkembang. Jadi setiap CD4 ini bereplikasi, maka DNA HIV ini juga ikut bereplikasi, ikut berkembang, ikut bertambah banyak. Nah, maka dari itu selanjutnya adalah assembly. Nah, di assembly ini ketika virus tersebut sudah banyak, sudah lama untuk bereplikasi, maka dia akan assembly atau dia akan menyusun sebuah virus baru. Tetapi virus ini tuh masih bersifat imatur atau belum dewasa dan dia masih bersifat non infeksius. Nah, bagaimana supaya terjadinya pematangan virus ini? Virus virus yang baru ini, yang masih imatur ini, dia itu akan keluar dari si sel CD4 itu. Nah, ketika dia keluar dari sel CD4, maka dia akan merilis sebuah protease. Di sinilah ada proses budding atau proses terakhir. Nah, di mana dia akan merilis protease, di mana akan membreakdown rantai panjang protein dari si virus itu sendiri, di mana yang tadinya bersifat imatur atau belum dewasa menjadi sifat matur. Nah, inilah yang infeksius. Nah, siklus ini tuh akan berjalan secara terus-menerus dalam waktu yang lama dan lama-kelamaan sel CD4 dari manusia itu akan terjangkit dari semua DNA virus HIV ini sendiri. Dan lama-kelamaan tentunya akan timbullah tahap akhir dari virus HIV ini sendiri, yaitu yang dinamakan dengan AIDS. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.